Mari kita mohon pertolongan Tuhan untuk pembacaan dan perenungan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menerima puji, puja, sembah dan doa kami. Tuhan hadir untuk berbicara dan berpesan kepada kami pada pagi hari ini. Kami mohon Bapa sumber segala kebenaran dan sumber firman, Tuhan Yesus Kristus, firman yang sejati yang telah menjadi manusia, yang telah memberikan firman yang tertulis maupun firman yang harus kami ucapkan. Tuhan Roh Kudus, pewahyu dan pengilham firman Allah Tritunggal yang Maha Kasih, tolonglah kami saat ini. Tatkala kami akan membaca dan merenungkan firman, kami membutuhkan urapan Tuhan, pertolongan Tuhan, supaya firman yang kami baca, kami renungkan, dapat kami pahami, kami hayati, dan kami laksanakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bersabdalah kepada kami semua, karena kami sudah siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Temanya apa saudara? Tahu nggak temanya hari ini? Apa? Tetap berjuang meskipun merdeka. Tetap berjuang meskipun merdeka. Ini pas kita sedang dalam masa perayaan 17 Agustusan, perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah saudara, kata-kata tema kita itu betul juga untuk negara ini. Tidak hanya untuk perenungan soal merdeka dalam arti rohani, tapi juga betul untuk bangsa kita. Ya, saya berikan sedikit contoh-contoh. Ya, kita merdeka pada tahun 1945 secara de facto. Tapi kita dianjurkan terus berjuang. Apalagi kalau mengingat almarhum Presiden Soekarno, itu dia tidak lupa-lupa mengingatkan bangsa Indonesia untuk terus berjuang, seolah-olah berjuang itu adalah kata kunci yang sangat penting untuk bangsa kita ini. Mengapa saudara? Karena memang berjuang itu tidak pernah boleh berhenti. Kalau tahun 1945 dan sebelumnya, itu bangsa Indonesia berjuang di bawah kepemimpinan banyak orang, tapi yang paling menonjol Soekarno-Hatta, itu berjuang untuk merdeka, saudara. Dan sungguh-sungguh pada tahun 1945 secara de facto kita merdeka. Kenapa saya katakan de facto? Karena waktu itu belum seluruh dunia mengakui kemerdekaan kita sampai pada saat PBB menetapkan sungguh-sungguh Indonesia harus dilepas oleh Belanda dan Inggris sehingga Indonesia memerintah sendiri. Maka itu saya katakan kira-kira tahun 49-an secara de jure seluruh dunia tidak bisa tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Tetapi sekali lagi, meskipun de jure merdeka, de facto dan de jure merdeka, bangsa Indonesia tidak boleh berhenti berjuang. Dan itu sekali lagi anjuran dari Bapak Presiden Soekarno yang menghendaki kita tidak pernah berhenti berjuang. Berjuang untuk apa? Wong sudah merdeka mau berjuang untuk apa? Kalau sudah merdeka kan sudah. Tidak saudara, karena kita masih harus berjuang untuk banyak hal. Kita masih belum sungguh-sungguh hidup secara adil dan makmur. Kan itu Bapak Presiden Soekarno sekali lagi kalau berpidato berkobar-kobar dia selalu berkata kita harus mencapai kehidupan yang adil dan makmur bagi seluruh bangsa. Dan itu belum tercapai.
maka harus diperjuangkan supaya kemakmuran dan keadilan bisa dialami oleh semua bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia belum terlepas dari kemiskinan, maka itu harus diperjuangkan supaya setelah merdeka tidak boleh sampai negara yang kaya seperti Indonesia ini rakyatnya sangat miskin. Miskinnya bukan main, sampai di kampung-kampung, di desa-desa itu kalau saudara sempat melihat, kasihan saudara, miskin sekali. Ada yang makan aja kurang makan, padahal beras produksi, overproduksi. Kenapa rakyatnya tidak bisa makan dengan layak? Sampai ada yang makan bulgur, makan apa saja dimakan. Saudara, ini namanya apa? Kemakmuran belum tercapai, keadilan belum tercapai. Kemiskinan masih melanda kita. Jadi bangsa Indonesia harus tetap berjuang. Nah, demikian juga di dalam arti rohani, di dalam soal kerohanian. Tadi saya ajak kita melihat beberapa nas Alkitab ya. Mari kita perhatikan kembali. Saya ajak kita melihat dulu dari surat Injil Yohanes pasal yang ke-8 ya. Saya ajak kita melihat Yohanes pasal yang ke-8. Saya bacakan ayat 30 sampai 36. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36 yang berbunyi demikian, kebenaran yang memerdekakan, tema judulnya ya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Di atas dia berkhotbah, banyak berbicara soal macam-macam. Kemudian dikatakan setelah Yesus berkhotbah itu, banyak orang percaya kepadanya. Ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dia tidak merdeka, dia budak dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, anak itu adalah Yesus Kristus ya, kamu pun benar-benar merdeka. Jikalau Yesus Kristus memerdekakan kamu, baru kamu benar-benar merdeka, kata Tuhan Yesus. Mari kita sambung dengan pembacaan dari Galatia pasal 5. Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 mengatakan, ayat 1 dulu, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Berdirilah teguh dan kamu harus melawan perhambaan iblis, dosa dan maut. Kalau saya tambahkan itu maknanya seperti itu. Jadi Paulus mengatakan kepada orang Galatia, kepada gereja di Galatia, jemaat Galatia, supaya kamu sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kamu harus melawan kuk perhambaan iblis, dosa, dan maut. Ini adalah suatu hidup yang penuh perjuangan, saudara. Ya, maka itu, meski merdeka, tetap harus berjuang. Orang Kristen tidak bisa setelah dia menjadi Kristen dan selamat, ya sudah, aku sudah selamat,
ya wis sakarepku dhewe, uripku sak mauku sendiri. Tidak bisa. Orang Kristen dipanggil untuk merdeka, untuk selamat, tapi harus tetap hidup di dalam perjuangan yang berat untuk supaya kita bisa berdiri teguh dan kita bisa tidak lagi diperhambakan oleh kuk perhambaan, beban perhambaan. Itu bisa dihilangkan kalau kita terus berjuang bersama dengan Tuhan Yesus. Lalu ayat 13 sampai dengan ayat yang ayat 13 sampai dengan ayat 15. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk menderita, untuk merdeka, maafkan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kamu dipanggil memang untuk merdeka, tapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Hidup tidak dalam dosa itu adalah suatu perjuangan kita. Orang Kristen harus berjuang melawan dosa. Tidak boleh kita kembali diperhamba oleh dosa. Jadi apa saudara? Orang Kristen meski sudah merdeka harus tetap berjuang. Berjuang perlu usaha, berjuang perlu kekuatan, berjuang perlu pendampingan, dan Tuhan Yesus yang mendampingi kita terus sepanjang jalan. Seperti kata-kata nas kita tadi, Dia tidak pernah membiarkan kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kau tidak usah takut dan jangan gentar. Bersama dengan Tuhan kita pasti menang di dalam perjuangan itu. Mari kita rinci tema kita ini dalam beberapa bagian yang perlu kita lihat bersama-sama. Ya. Nah, pertama tadi sudah saya katakan kita dipanggil untuk merdeka. Kita ini dipanggil, saudara. Urutannya kalau kita urut secara teologi itu ialah kita dipilih, kita dipanggil, kita dijadikan. Kita dipilih dulu. Bahkan Alkitab mengatakan kita dipilih sebelum dunia ini dijadikan. Allah telah mempunyai rencana yang kekal dan Allah tahu siapa yang menjadi miliknya. Maka Dia memilih kita ini. Kalau sudah dipilih, Dia akan memanggil kita. Memanggil melalui gerejanya, memanggil melalui teman-teman kita, memanggil melalui pendeta penginjil, memanggil melalui siapa saja yang Tuhan mau pakai untuk membawa kita di dalam lingkup rumah Tuhan, milik Tuhan, gereja Tuhan. Jadi kita dipanggil, ya saudara, dipanggil. Setelah dipilih dipanggil, lalu ditetapkan menjadi anak-anaknya. Maka itu kita tidak boleh sembrono. Kita harus sungguh-sungguh menghargai panggilan Tuhan. Harus sungguh-sungguh menghargai akan pemilihan Tuhan. Sungguh menghargai akan penetapan Tuhan bahwa kita itu adalah anak-anaknya. Dengan tidak boleh berhenti berjuang. Kita berjuang untuk memuliakan Tuhan. Kita berjuang untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa menjadi Kristen bukan cuma leha-leha, gampang-gampang ikut-ikut Tuhan, seolah-olah semuanya beres semua. Tidak, saudara. Kita harus mengalami perjuangan yang sungguh-sungguh untuk mencapai titik tujuan yang Tuhan kehendaki. Nah, terus selain kita itu dipanggil untuk percaya, ya, apa itu percaya? Paling tidak ada
poin yang perlu kita perhatikan di dalam soal percaya. Percaya tidak hanya sekedar percaya, tidak hanya percaya saja terus haleluya, pus, hilang. Tidak. Percaya itu ada 3 poin penting. Yang pertama, percaya itu memang tahu. Percaya karena tahu bahwa Tuhan itu ada. Manusia yang punya akal sehat, dia pasti tahu ada Tuhan di dalam alam semesta ini. Kecuali mereka yang tidak sehat akalnya, atau yang sengaja tidak mau tahu. Dulu di dalam sistem sekolah zaman dulu, sekolah Tionghoa ada 2 kelompok sekolah Tionghoa. Yang satu disebut merah, yang satu saya sebut biru. Yang merah itu tidak percaya ada Tuhan. Yang merah mengatakan, Tuhan, mana ada Tuhan? Aku tidak pernah lihat Tuhan. Aku tidak pernah menjamah Tuhan. Aku tidak pernah tahu ada Tuhan. Ya sudah, nggak ada Tuhan. Dengan gampang mereka mengatakan seperti itu. Dan mungkin ada orang-orang tua di sini yang pernah sekolah di dalam sistem sekolah yang tidak mengenal Tuhan, tidak mau ada Tuhan. Saya orang tua, pas sekolahan saya sebut sekolahan biru aja. Karena sekolahan saya tidak ngajari tidak ada Tuhan. Meskipun bukan sekolah Kristen, tapi mereka banyak orang Kristennya di dalamnya. Banyak orang yang percaya Tuhan dan tidak diejek-ejek, tidak diolok-olok. Bahkan guru saya beberapa itu orang Kristen. Bahkan ciren saya, apa itu ciren itu? Guru kelas saya, ciren laosi, ya, itu pada masa tuanya dia sempat pulang Tiongkok, saudara. Sampai di Tiongkok, saya dengar dia justru di Tiongkok yang komunis. Dia percaya Tuhan Yesus. Luar biasa enggak? Kenapa? Karena dia dipilih, dia dipanggil, dia ditangkap oleh Tuhan Yesus. Dan siapa yang dipanggil dan dipilih tidak bisa lepas dari tangan Tuhan. Siapapun juga dia. Maka bersyukurlah saudara, kalau saudara dan saya ini menjadi orang-orang seperti sekarang ini yang bisa percaya. Karena itu adalah kehendak Allah dan pertolongan Tuhan. Ya. Dan untuk itu kita bersyukur. Kalau sudah percaya Tuhan, dipilih, dipanggil, itu apa? Dampaknya apa? Satu, kita mendapatkan hidup yang kekal. Kapan hidup kekal itu? Kapan? Ayo ujian. Kapan hidup kekal? Kapan mulainya hidup kekal? Yo, ayo nyo. Kamu pinter, mesti saya jawab. Kapan mulainya hidup kekal? Bukan cek no krungu suarane. Bukan anumu. Cek no krungu. Iya, kamu toh sing tak suruh nyopot loh. Bukan. Loh, gantengnya kok ini kok gak belum dibuka. Ayo jawabanmu ya apa? Kapan hidup kekal itu? Ya? Kalau meninggal, jawaban klasik semua orang, hampir. Kalau meninggal hidup kekal. Kalau percaya Yesus ya pasti hidup kekal. Tapi tidak cukup itu. Kalau mau meninggal nanti baru hidup kekal. Kapan hidup kekal? Siapa yang mau jawab lagi? Kapan? Min? Ayo Min, kamu pasti bisa Min. Kapan itu hidup kekal Min? Mulai kapan? Bagus ya, bukan main, amin. Sejak kita menerima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus. Itu sejak ku terima Yesus itu apa?
ada perubahan besar dalam hidupku karena sejak saat itu aku sudah mulai menerima hidup yang kekal. Ini tak kasih tahu dulu, saudara jemaat semua GKT 3. Jangan nunggu mati baru hidup kekal. Boleh aja, tapi sekarang ini kau beroleh hidup yang kekal. Tanya lagi karena belum selesai pertanyaannya. Ini sekarang ngale wis, sungkan nyuruh isin min terus. Jawab ya. Hidup yang kekal itu hidup yang kayak apa? Hidup yang kekal, hidup yang bagaimana? Ayo. Sing tua-tua tak tunjuk saiki. Sing setengah tua gak tak tunjuk, ojo khawatir. Ada yang terlepas. Pak Goan ada nggak hari ini? Ada ya? Nggak ada ya? Oh Goan, tolong jawaban. Hidup kekal itu hidup yang kaya apa? Bisa lah. Hidup yang bersama dengan Tuhan. Mana gak ketok Tuhan Yesus? Yang nyerempet sudah itu. Kalau hidup bersama dengan Tuhan, ya apa hidupmu? Pasti apa? Apa katanya? Kok kupingnya budek aku ini? Jadi saksi Tuhan. Nah ini kata yang gede nih. Jadi saksi Tuhan itu berarti hidupmu jadi bagus, ya, indah, bagus, benar, lurus. Karena kamu didampingi Tuhan, tidak berani sembrono. Ini namanya hidup yang kekal. Hidup kekal itu adalah hidup yang berkualitas, yang bagus, yang benar, yang lurus, dan berlangsung terus-menerus sampai selama-lamanya. Itu hidup yang kekal. Jadi tidak sekedar waktu hidup kekal itu. Tapi hidup kekal itu menyangkut soal kualitas hidup kita yang tidak pernah selesai. Terus sampai selama-lamanya hidup kita indah dan kekal. Bagus, lurus, benar di hadapan Tuhan. Sudah jelas sekarang? Jelas ya? Nah, jadi sekarang ngerti loh. Lain kali tak uji lagi, tidak boleh lupa loh ya. Harus ingat, kamu dan saya sudah beroleh hidup yang kekal. Hidupnya tidak boleh menjadi hidup yang rusak, rosokan, tidak ada gunanya. Tidak boleh. Hidup kekal itu adalah hidup yang berkualitas bagus, indah, kudus, benar di hadapan Tuhan. Dan ini tidak akan berakhir selama-lamanya. Baru itu bermakna. Maka itu saya bilang, seringkali saya tanya, kamu hidup kekal di mana? Di sorga atau pasti. Mau kamu hidup di sorga tapi kamu kerjanya di sorga cuma berbaring, tidak bisa apa-apa, tidak berguna, tapi kekal. Mau? Tidak mau toh. Harusnya hidupnya harus berarti, punya makna, baru kamu ada artinya. Nah sekarang juga demikian. Engkau dan aku sudah mendapat hidup kekal, jadi hidupmu sehari-hari jangan bojai. Jangan menjadi orang yang hidupnya bocai, tidak ada artinya. Harus punya arti. Bergunalah bagi sesamamu, jadilah berkat bagi sesamamu. Kamu harus mempunyai suatu dampak yang positif kepada dunia sekeliling kita. Baru itu hidup kekal kita punya arti. Ya, nah sudah cukup. Jadi kita dipanggil untuk merdeka dari dosa, maut dan iblis, dari segala macam kecemaran. Kita dipanggil untuk merdeka dari segala kecemaran. Nah untuk merdeka dari segala kecemaran itu butuh perjuangan, saya katakan. Tidak bisa kita leha-leha asal-asalan. Kita penuh perjuangan. Kita mau berusaha untuk menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Kita terus
berusaha mengoreksi diri kita sendiri kalau ada kesalahan. Itu butuh satu perjuangan yang tidak berhenti-berhenti, perjuangan yang memerlukan waktu yang panjang supaya kita sungguh-sungguh menunjukkan kehidupan yang seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, baik. Jadi satu, itu tadi sudah saya sebutkan, merdeka dari belenggu dosa, merdeka dari segala hal yang cemar. Ya, merdeka, berjuang itu juga menunjukkan sesuatu yang seperti disebut di dalam Galatia 5:13b. Kamu harus hidup menjauhi dosa. Menjauhi dosa tidak gampang, itu perjuangan. Kenapa? Dosanya nguntit kita terus di mana-mana. Naik mobil dikuntit. Pergi ke kota dikuntit. Pergi ke supermarket dikuntit. Kan kemana-mana dikuntit dosa kita. Beli barang di supermarket, orangnya salah ngasih harga. Kita ambil kan? Aduh seneng, mesti ini gojeng jadi sajing. Seneng ya? Gembira ya? Itu kita dikuntit dosa lagi. Kita harus ngomong sama karyawannya di situ, salah loh kamu. Itu mestinya 5.000, kenapa kamu tarik cuma 3.000 di sini? Waktu dicek cashnya itu. Harus. Itu pergumulan melawan dosa. Berjuang, jangan senang kalau ada cuannya yang cuan, enggak boleh cuan itu sebetulnya. Itu enggak boleh. Cuan dengan cara ngakali juga enggak boleh. Ciamik barangku ini, enggak luntur ditanggung 100%. Zaman dulu itu beli kain, seleren tanya, Cik, luntur enggak Cik? Zaman sekarang sudah enggak ada barang luntur ya. Tapi dulu kan tanya, Cik, luntur enggak kainmu ini? Enggak, ciamik. Sampai di rumah dicuci, ambiar, bior, luntur kabeh, karu-karuan. Saya dulu pakai seragam itu, milih-milih dewek bikin toko. Saya enggak cocok kalau barang jadi. Zaman dulu saya seragamnya beli di toko. Kainnya kain apa itu jenenge lali, itu yang putih ini bagus, itu halus kayak tetoron. Zaman dulu ada tetoron itu. Kain tetoron. Sekarang sudah jarang ketok kain tetoron. Tetoron, teyin tetoron. Wah, made in Japan. Itu yang bagus. Kadang-kadang Nggoro, ini ciamik ini, padahal bikinannya teko Kudus ngomong Jepang. Ya apa sih iki genai. Akhirnya sampai rumah lecek kabeh, enggak bisa kayak teyin tetoron yang gak gampang lecek. Ngakali orang. Dagang semacam itu juga tidak berkenan. Itu harus berjuang melawan pencobaan, godaan, dosa yang kelihatannya bukan dosa. Itu harus kita berjuang melawannya. Nah, yang ketiga, juga kita dipanggil untuk langsung melakukan kebaikan. Selain tidak boleh berdosa, menjauhi dosa, sebaliknya kita harus selalu melakukan kebaikan. Jangan kamu memakai kemerdekaanmu untuk dosa, tetapi lakukanlah yang baik bagi sesamamu. Perbuatlah baik oleh kasih, kata Galatia tadi. Jadi kita dianjurkan dan diperintahkan orang Kristen yang sudah merdeka harus berjuang menuju kepada kebaikan sejati. Tidak boleh lupa berbuat kebaikan sepanjang hidup kita. Untuk tetangga kita, untuk orang dekat kita, untuk keluarga kita sendiri, untuk diri sendiri, untuk orang lain, untuk bangsa, untuk negara kita. Kita terus harus berusaha melakukan
kebaikan-kebaikan supaya nama Tuhan dipermuliakan dan orang-orang di sekitar kita, bangsa kita, rakyat Indonesia sungguh-sungguh oleh karena usaha dan perjuangan kita itu menjadi adil, menjadi makmur, menjadi baik, menjadi beroleh berkat dari Tuhan karena perbuatan-perbuatan baik kita. Nah, ini adalah hal-hal yang dikatakan oleh Galatia dan oleh Injil Yohanes tadi. Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh belajar melayani. Kata melayani muncul, ya. Apa itu melayani? Melayani berarti melayani. Melayani untuk siapa? Untuk yang dilayani. Melayani bukan melayani diri sendiri. Melayani tidak pamrih. Melayani tidak menuntut balas. Melayani itu terus melakukan apa-apa untuk orang lain, tidak pernah mencari balasan, tidak pernah mencari imbalan apapun juga. Itu adalah jiwa pelayanan Kristen. Seperti Yesus Kristus, aku datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani, kata Tuhan Yesus. Dan melayani itu orang yang dilayani yang disukakan, orang yang dilayani yang mendapat berkat, dan dia sendiri memberikan yang terbaik, mengorbankan dirinya untuk melayani. Dan itu yang Tuhan mau kita belajar dari Tuhan Yesus. Nah, singkat kata, saya katakan, hari ini kita mengatakan, meski merdeka, tetap berjuang. Berjuang untuk merdeka, berjuang untuk diri sendiri, berjuang untuk orang lain, berjuang untuk melakukan kebaikan, berjuang untuk menjauhi dosa, berjuang untuk menunjukkan hidup yang kudus dan berkenan, berjuang, dan tidak henti-hentinya kita akan berjuang sampai kita meraih kemenangan pada saatnya nanti. Tuhan menolong kita semuanya, Tuhan memberkati seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih. Tuhan sudah berfirman kepada kami. Tolonglah supaya firman yang kami dengarkan, kami renungkan, dapat kami laksanakan, mampu kami laksanakan. Karena Tuhan mendampingi kami dan menyertai serta menolong kami. Supaya kami menjadi orang Kristen yang bisa bersaksi, memuliakan Tuhan, berkenan kepada Tuhan, dan menjadi berkat bagi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami, terimalah doa sembah kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.